Seperti yang kita ketahui, banyak fenomena alam dan fenomena sehari-hari yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung dengan cepat dan ada juga yang berlangsung dengan lambat. Contoh reaksi yang berlangsung secara cepat adalah nyala kembang api yang begitu cepat, ledakan bom dalam hitungan detik, serta reaksi pertemuan antara gas dan percikan api saat menyalakan kompor. Sedangkan reaksi yang berlangsung lambat terjadi pada proses perkaratan besi dan pembusukan makanan. Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dikenal dengan istilah laju reaksi. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang laju reaksi. Konsep laju reaksi mempelajari kecepatan pembentukan produk dari reaktan, berkurangnya jumlah reaksi, dan bertambahnya hasil reaksi. Kecepatan ini ditandai dengan perubahan konsentrasi reaktan dan produk. Oleh karena itu, kita harus memahami tentang konsentrasi larutan dalam molaritas atau kemolaran. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran yang dilambangkan dengan huruf M. Kemolaran menyatakan hubungan kuantitatif antara jumlah mol zat terlarut yang dilambangkan dengan huruf N per volume dalam liter larutan yang dilambangkan dengan huruf V, yang secara matematis persamaannya dituliskan sebagai berikut. Sebagai contoh pada reaksi yang persamaan reaksinya sebagai berikut. A dan B adalah preaksi, sedangkan C dan D adalah hasil reaksi. Pada saat A dan B bereaksi menghasilkan C dan D dapat digambarkan oleh grafik sebagai berikut. Sebelum bereaksi, reaktan berada pada konsentrasi yang besar, kemudian produk masih 0. Seiring bertambahnya waktu, reaktan akan berkurang sementara produk akan semakin bertambah, sehingga dapat dituliskan persamaan yang menghubungkan konsentrasi dengan waktu sebagai berikut. Tanda negatif menyatakan laju berkurangnya konsentrasi reaksi, sedangkan tanda positif menyatakan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Saat menghitung laju reaksi, jika salah satu laju zat yang bereaksi tidak diketahui, kita dapat menggunakan rumus perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Pada reaksi tersebut, persamaan laju reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. X dan Y disebut sebagai orde reaksi, bukan suatu koefisien. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat bereaksi terhadap laju reaksi. Beberapa orde reaksi yang umum terdapat pada reaksi kimia adalah orde reaksi 0, 1, dan 2. Reaksi yang memiliki orde reaksi 0 berarti laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Apabila suatu reaksi memiliki orde reaksi 1, maka laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Yang terakhir yaitu orde 2. Suatu reaksi kimia dikatakan memiliki orde 2 jika persamaan laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Itu tadi penjelasan mengenai laju reaksi. Semoga bermanfaat.